ini pelatih menjanjikan pemain-pemainnya yang dia bawa juga pemain asing yang pernah merumput di Super League. Ini kan ngebantu proses adaptasi ya. Boyan Hodak memilih untuk lebih pragmatis dan juga bermain cerdas. Karena mau tidak mau mereka bermain di 2 kompetisi. Ya, Persib ini adalah salah satu kandidat yang paling kuat kalau kita bisa untuk memberikan penilaian. Dan kalau nggak salah sempat ada yang kasih persenan ya, Persib berapa persen untuk bisa dapat juara Super League. Super League sudah berjalan setengah musim dan beberapa tim ada yang berhasil untuk bisa mencapai target. Ada pula yang juga lagi sedih ya di papan bawah. Apalagi kalau kita melihat di beberapa laga-laga pekan ke-17 merupakan gambaran ya betapa sengitnya persaingan yang ada di Super League. Dan kita akan merecap perjalanan dari semua tim yang ada di Super League di paruh musim. Tentunya di Gibah Bola. Seperti biasa, bersama dengan kita bertiga sudah ada Dita, Labi. Yes. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi dingin di puncak. Wih, tumben dia pakai jaket sekarang. Lagi Gimmicknya dingin. udah dapat banget nih. Udah masuk banget. Iya. Orang Cimahi, pastor. Orang pastor. pantesan followers naik dia. Wis, pasti. Gara-gara memberikan komentar positif terus. Positif kalau terus ngomongin pokoknya. Persib, gila. Iya, nah gila. kita hari ini langsung ngomongin Persib supaya banyak dulu. Entar dulu. Kok diomongin di sini? Entar dulu, Persibnya nanti dulu. Kita coba untuk kasih apa ya? Pembahasan yang berbeda dulu di awal. Yes, ya. yes. Ngomongin soal paruh musim pertama, persaingan kan ketat banget ya. Sangat di ketat. Super League. Mungkin ini terketat ya sejak Liga 1. Terketat, gue sepakat sih kalau misalkan Sejak era kita Liga 1. menilai bahwa persaingan di Super League ini terketat dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Nice. Dan ditambah lagi juga ada regulasi yang baru, 11 pemain asing, Yap. 6 main dari 6 atau 8? 7. 7 ya? 2-2. Wah, 7 itu main ya. dari awal, 2 cadangan, cadangan, 2 nggak pakaian bahasa lapangannya. betul, pakai baju Intel. Iya, iya. Pakai baju apa? Intel. Intel. Pakai baju Intel. Enggak dong. Bener keyakinan saya. Betul. Cuman memang yang awalnya mungkin banyak mendapatkan kritik ya dengan adanya regulasi baru, tapi toh juga ketika jalan ternyata ini membuat atau menambah daya saing ya dari setiap tim-tim yang ada di Super League. Yap. Dan kita jadi mengenal dan mendapatkan beberapa pemain-pemain asing yang ternyata kualitasnya itu bagus. Pemain gitu. timnas bahkan. Pemain baru ya. Yes. Maksudnya kan kalau Peralta kan udah Musim lalu. Musim sebelumnya. Ya udah mungkin main. kayak Vinicius Junior Betul. ya. Kalau gua Persita sih Pablo Garnet yang baru main di Pablo Piala Garnet. Afrika kemarin Yoi. sama Guinea Equatorial kalah sama Aljazair sayang banget. Kalau gue sih Muhammad Salah. Ada Muhammad Salah. Tapi bagus kan? Bagus. Ya udah. Tapi yang di Super League. Super League ke Piala Afrika bukan Premier League. Ke Piala Afrika. Brand Mbumo gue kira bakal jawab. Iya. Terus habis itu Ramon Tanke. Ramon Tanke. Udah menemukan Iya. sentuhannya sedikit lah ya. Kalau Persija siapa yang bagus nih? Maxwell Alano. Maxwell Alano. Oh sama satu lagi pemain Serie C yang ternyata tampil luar biasa, Van Basten Souza. Iya, betul. Van Basten Souza. Nah, dari pemain-pemain asing yang tadi kita sebutin satu persatu mungkin juga ada nih sobat penggibah yang ngikutin ya dari Super League. Siapa sih pemain asing terbaik yang mungkin lo suka dan ini menjadi pendatang baru di Super League? Karena kan banyak ya. Banyak banget. Bahkan juga tadi yang Habib sebutin di Persita nih, ini yang jadi kejutan. Kita langsung aja ngomongin paruh musim pertama. Yap, Satu langsung. persatu kita kasih penilaian ya. Oke, keren. Kita mulai dari Persita dulu. Kenapa Persita? Karena ini kejutan sebetulnya Persita. Bukan karena kita syutingnya di markasnya Bukan karena Persita. kita syutingnya di markasnya Violet ya? Ya, Viola. Viola ya, Viola Viola. mah grup band. Ungu violet. Iya, tapi karena Persita bersama dengan entrenador yang baru, Carlo Peña. Carlo Peña. Peña. Asik Spanish banget. Yoi. Carlo apa? Peña. Bukan Carlos. Carlo Peña. Iya. Yoi. Dia berhasil untuk bisa menemukan formula di setengah jalan ya. Yap. Karena awal-awal kan sempat Shaky banget. Tapi Terus habis itu kemenangan lawan hasil-hasilnya Persib juga jelek. itu statement. agak menaikkan Bounce back ya? moral. Statement Menaikkan banget. moral. Yes, gimana nih kalian melihat Carlo Peña Iya, kalau bersama gua sih dengan Tangerang? sebenarnya ini menarik ya. Carlo Peña itu di musim lalu 17 pertandingan bersama Persija Jakarta bawa Persija Jakarta itu ke 5 besar dan di musim ini ngebawa Persita juga ke 5 besar. Artinya pelatih ini kan punya kualitas yang cukup mumpuni ya buat bersaing di Super League. Cuma memang yang menjadi masalah apakah konsistensi. Karena di musim lalu juga ternyata konsistensi yang menjadi problem dari Carlos Peña. Musim ini mungkin dengan skuad yang
bisa dikatakan beberapa nama yang akhirnya dihadirkan kembali di menjelang putaran kedua kan ada Ramon Bueno, ini puzzle-nya Carlos Peña yang akhirnya didaratkan ke Persita untuk putaran kedua nanti. Ini bisa nggak menjadi boosting spirit buat tim La Viola hingga akhir musim karena Carlos Peña ini tadi kan Dita bilang di awal sempat shaky, tapi inilah penyakitnya Carlos Peña, ntar pasti ada momen-momen Carlos Peña juga mendapatkan shaking-nya atau lagi keselak lah, cok gitu dalam artian ternyata kepleset di setiap pertandingan. Tapi sejauh ini gue lihat bersama Persija Tangerang mungkin yang membedakan ketika dia membesut Persija Jakarta adalah tekanan supporter mungkin tekanan supporter yang dia dapatkan di Tangerang tidak semasif. Harapannya juga lebih besar. Ekspektasi di Jakarta memang yang lebih besar, tapi mungkin 5 besar ataupun tangga yang lebih baik bisa didapatkan oleh Carlos Peña di Persija Tangerang untuk 17 match ke depan ya. Karena gue lihat sih dengan skuad underrated yang dia miliki, ini kalau gue sebut ya, Reiko Rodriguez, Alexa Andrej, Alexa bagus tuh. Eber Besa, terus juga Pablo Garnet tentunya. Pemain dari ini juga South Mountain, Hoki Caraka. Berapa gol dia kalau gol yang di 8 gol kalau yang offset dihitung, tapi sekarang dia baru 4 gol. Belum lagi di lini pertahanan ada Javlin Gusainov, ada temennya Dita Ryuji Utomo juga. Terus juga ada kaptennya Kyrgyzstan, Tamirlan Kozubaev. Plus sang goalkeeper pernah main di Liga Portugal, Igor Rodriguez. Yang main di Benfica ya? Kiper ketiga. Info aja, kiper ketiga. Kayak kiranya ya, kiper ketiga. Keren. Habis ini stand up dia. Tapi kan kiper Benfica ya. Ya gue lihat secara overall sih nih tim ya bisa bersaing. Menjanjikan bisa bersaing di papan atas. Ya, menjanjikan dari Persija Tangerang ini juga sebetulnya adalah ancaman juga ya untuk tim-tim yang ada di papan atas. Karena kalau kita lihat dari peringkat kan sebetulnya Persita masih punya possibility yang besar ya untuk merangsek ke 4 besar. Itu tuh sebetulnya yang seru ya. Karena kalau kita lihat di klasemen, ini dia klasemennya ya. Klasemen di Super League, peringkat pertama adalah Persib. Ya, dan kemudian juga disusul di sana ada Borneo FC, Persija, Malut United. Nah, Persita itu ada di peringkat 5 dan poinnya cuman 31 ya? 3. Oh iya benar. 31 berarti poinnya dia sama Persib cuma beda 7 angka. Iya. Dekat loh ini mah. Dekat ini. Ya lumayan masih bisa, dan gue sih melihat tadi beberapa transfer yang bijak dan cerdas yang dilakukan Kalopenya, mendatangkan Ramon Bueno, kemudian juga Tangki udah gue hampir semua tentang gitu. Udah mau ngomong tangki. Dan bagaimana mereka bisa tidak shaky setelah kehilangan Ilham Jaya Kusuma. Enggak jauh banget dong itu. Egy Melgiansyah, Jauh. M. Robi, 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu itu. Mukti Air Raja. Robi Gaspar lucu sih Australia. Terlalu jauh. Tapi ini membuktikan juga bahwa bagaimana konsistensi yang akan dihadapi dan jadi PR dari Carlos Peña. Karena kalau kita ketahui lawan dari mereka itu sendiri bukan cuman tim-tim papan atas, tapi bagaimana kedalaman skuad yang mereka miliki ketika mereka nanti dihadapkan pada tekanan yang lebih tinggi. Dan tentu saja ketika mereka berhasil merangsek ke papan atas, artinya akan ada ekspektasi berlebih dari Benteng Takeshi. Ini maksudnya ini Benteng Viola. Benteng Viola. Iya, dan harapan ini tentu saja akan terus membumbung tinggi ketika match demi match mereka bisa menang, bisa menjadikan itu sebagai motivasi. Tapi bisa jadi itu menjadi bumerang sehingga ini sudah di luar ekspektasi dari Kalopenya dan juga jajaran manajemen, bagaimana mereka bisa bersaing di papan atas. PR mereka adalah konsistensi dan kedalaman skuad menjadi kunci, dan bursa transfer musim hujan ini juga menjadi suatu hal yang penting ketika bisa bisa menambal lubang-lubang yang mungkin ada di kubu Persita, misalnya di lini belakang dan juga lini serang mereka. Kalau lini serang sih so far udah bagus banget menurut gua. Back sayap sebenarnya yang masih terlihat shaky ya, karena mereka masih mengandalkan beberapa nama lokal ya, seperti Muhammad Toha, Mario Jardel. Kalau dibilang apakah dua pemain ini bagus, harus gua akuin bagus. Cuma apakah kalau mereka pengen upgrade level, ya mereka harus mengupgrade posisi di back sayap, karena back sayap ini biasanya menjadi makanan empuk dari tim-tim lawan untuk membongkar pertahanan dari La Viola. Asal kuncinya satu sih. Apa tuh? Tidak ada masalah finansial yang mengganggu. Nah, itu dia. Telat gaji itu Itu yang sering tuh.
Yes, tapi sepertinya memang kelihatan ya kalau Carlo Peña udah mulai nyaman di Tangerang ya. Iya. Itu kan kuncinya. Kalau misalnya pelatih udah mulai nemuin Tinggalnya di BSD mungkin. iya, suasana yang baik, ya kan. Terus habis itu juga support dari manajemen bagus, keluarga juga bisa support. Yep. Pasti deh itu nyaman, pasti bisa untuk ngejalanin setiap tantangan yang ada di Super League. Karena Kalau nyaman gitu tinggalnya di Karawaci apa di BSD tuh? kalau boleh sih ya sebetulnya Tangerang. BSD City itu. BSD. Iya, iya. Udah dekat mana-mana nih kita. Iya, dekat Bait Tower. Cilejit, kalau mau Cilejit. Bait Tower ke sana lagi tuh. Bagus. Kalau Cilijit agak repot tuh, Cilejit. macet tuh. Iya. Pokoknya yang dekat sama stadion lah. Iya, boleh. Iya kan. Nah, ngomongin soal mengupgrade. Yes. Di paruh musim kita juga melihat adanya Roma-Roma kebangkitan ya dari Persebaya Surabaya. Oh iya betul. Ya, yang sebelum Bernardo Tavares datang tapi ternyata ini udah mulai winning streak didapatkan. Ya. Dari Persebaya Surabaya Ya. ditambah selain kemenangan, ini kalau ngelihat skuadnya Persebaya dari awal musim ini sebenarnya skuad yang diinginkan oleh Bernardo Tavares. Gue bilangnya Bruno Tavares. Bernardo Tavares. Karena kenapa Persebaya ini tim yang tampil solid di belakang, terus tim yang acap kali main direct, terus juga punya sayap-sayap cepat. Malik Rizaldi, Bruno Moreira, Rizaldi sih ya. Paulo Galifretas. Ini kan sebenarnya kesukaannya Bernardo sejak masih membela PSM Makassar. Maksudnya membesut PSM Makassar. Dan ngelihat kemarin di debutnya melawan Malut United, benar kejadian Galifretas langsung brace di pertandingan Iya, tersebut, langsung mencetak 2 gol dan Indah lagi gol ya. gol cakep banget sih. Gol pertama sih yang bagus banget Yes. dan gua rasa dengan kehadiran 3 pemain yang sudah diumumkan ya sebelum laga melawan Malut United, ada 2-nya tuh ada Jefferson dan juga Bruno Pareiba. Ya. Salah satunya posisinya fullback yang artinya memang akhirnya Persebaya membutuhkan seorang fullback asing yang untuk menutup beberapa nama mungkin yang kurang dianggap tidak maksimal sepanjang putaran pertama. Ya ini hal yang sangat bagus dilakukan oleh Bajul Ijo. Jadi kita akan menunggu kesuksesan atau kebangkitan dari Persebaya Surabaya asuhan pelatih Bernardo Tavares. Ini menarik banget, Persebaya kayaknya bakal solid banget karena statementnya menang sama Malut United di pekan 17. Iya. Bahwa statement dari Persebaya di saat menang lawan Malut United, lo melihat preparation yang saat ini sudah dilakukan oleh Tavares seperti apa? Harus diakui, harusnya sih Tavares punya waktu adaptasi Cukup yang cukup ya. Yes. Cukup, betul. Udah paham soalnya. Dan sudah paham dengan kultur sepak bola Indonesia, bahkan kultur telat gaji. Ya, aduh. Kalau dia mah bukan paham lagi, Dit. Udah merasakan. Merasakan Iya, dia. benar-benar. Tapi Iya. kelihatan nih kalau di Persebaya Enggak. Jarang. Harusnya Harusnya sih. enggak. Karena di Oke. Persebaya Sehat, Surabaya sehat. itu tradisinya mereka nggak perlu jor-joran beli pemain yang mahal. Betul. Yang penting pemain secukupnya sesuai dengan budget yang mereka punya dalam setiap musimnya. Mereka memaksimalkan SDM, bagaimana pemain-pemain muda pemain muda akademi mereka yang Pasti. luar biasa. Kita tahu Marcelino, Rizky Ridho, Rahmat Irianto itu kan jebolan-jebolan dari Persebaya. gitu. Dan gue sih melihat dengan adanya Bernardo Tavares yang menjadi pelatih dari Persebaya, ini juga menjadikan statement bahwa Persebaya siap bersaing untuk merangsek juga ke papan atas, meramaikan pergulatan di papan atas. Karena kita ketahui Bernardo Tavares ini CV-nya mentereng juga loh, juara Iya. Liga Indonesia gitu. Betul. Bersama PSM Makassar, dan bagaimana punya kesamaan PSM dan juga Persebaya, bagaimana mereka bermain Spartan, Yep. bagaimana Iya. mereka bermain dengan Direct. daya juang yang luar biasa. Iya. Dan ini yang diharapkan bisa tertular dan dibawa ke Surabaya. Dan tadi setuju juga apa yang dikatakan Habib, bagaimana mereka punya pemain-pemain yang bisa eksplosif kapanpun, yang bisa meledak kapanpun gitu. Dan ini sudah terbukti di laga perdana melawan salah satu kandidat peraih juara Liga 1 langsung menang. Ini menurut gua sih bold statement dari Bernardo Tavares dan juga Bajul Ijo. Itu thumbs up untuk Persebaya yang dengan tenang ya mampu memilih nama pelatih tepat dan juga cermat. Yep. Kenapa kok gue bilang tepat dan cermat? Karena ya Persebaya sadar yang dibutuhkan itu apa sih sebetulnya dari Bajul Ijo untuk bisa bersaing, bukan hanya sekedar angin-anginan aja ya, bagus di awal tapi justru malah kedodoran di akhir. Tapi ini adalah bold statement juga dari manajemen Persebaya Surabaya dengan SDM yang mereka miliki dari pembinaan usia muda dan juga ingin terintegrasikan ke
tim senior juga bersama dengan Tavares yang secara pengalaman bersama dengan PSM juga terbiasa dengan memaksimalkan darah-darah muda. Itu yang juga menjadi kunci pastinya bagi Tavares untuk sukses bersama Persebaya. Iya, sudah works juga ya Tavares bersama pemain-pemain muda. Kita ingat di PSM Makassar ada beberapa nama yang paling terkenal tentunya Victor Detan itu yang dia udah tuh. masuk sampai bahkan pemain yang tadinya mungkin hanya sekedar iseng-iseng doang main bola di PSM Academy, ternyata punya bakat yang luar biasa. Pemain keturunan Kanada ini ternyata dibawa ke tim senior bisa tampil luar biasa, bahkan Irvin Museng. jauh bukan Irfan Museng, Di Makassar. Tristan Alif ya bukan. Terus kemudian pas gue lihat salah satu golnya dia bersama PSM Makassar ketika ke gawang Persija Jakarta beberapa musim lalu juga itu menunjukkan bahwa Bernardo Tavares bisa memaksimalkan pemain muda, dan pemain muda yang ada di kubu Persebaya saat ini seperti Tony Firmansyah, Arif Catur Pamungkas, dan beberapa nama lain menurut gue nggak perlu khawatir karena Tavares cukup percaya dengan para pemain muda. Jika pemain muda itu tampil luar biasa, tampil istimewa, pasti akan mendapatkan menit play atau kesempatan bermain. Yes, rasa percaya Tavares dengan pemain ini sama halnya rasa percaya manajemen Bali United dengan pelatihnya. Oh iya. Ya, yang akhirnya bisa step up ya, Iya. perlahan-lahan Clean sheet ternyata. juga loh beberapa Yes. Udah Bisa 6 game. mendapatkan hasil bagus. Bukan 6 beberapa kali, 6 Iya, game. 6 game 6 clean kali. sheets ya kan, dan ditambah Udah lagi sangka. mulai merangkak dari posisi di luar 10 besar Yes. dan sekarang berada di 10 besar, dan bukan tidak mungkin kalau gue ngelihat dari klasemen sementara ini Bali United juga punya kans ya untuk bisa menyogok sampai dengan peringkat 5. Menyodok, punten, izin, maaf ya. Bali United, Yes. kita sempat ngebahas itu ya waktu sebelum Super League mulai. Iya, ya. Johnny Jensen. Johnny Jensen awalnya gue sempat bilang, wah ini bakal jadi Belandaisme. yoi, dan kekuatan anyar ya, kekuatan anyar yang bisa aja ya mengembalikan lagi roh dari Bali United yang sempat hilang di 2 musim terakhir. Iya, iya. Ya, dan Johnny Jensen ternyata ya manusia biasa ketika dia datang ke Super League, dia melihat bahwa wow, ternyata Super League ini adalah liga terbaik di dunia ya. Iya, kalau tidak mudah loh ternyata bersaing di sini gitu. Johnny Jensen, kita tahu sejarahnya dia banyak, apalagi CV-nya dia banyak melatih tim-tim Liga Belanda ya. Zwolle salah satunya. Yoi. Cukup lama dia membesut Zwolle, dan ketika datang ke Liga Indonesia, gue selalu bilang pelatih Johnny Jensen ini cuma butuh adaptasi doang, Ya. and then time will tell, and akhirnya kebukti. Exactly. 6 game terakhir mereka banyak meraih hasil positif, termasuk clean sheet yang mereka dapatkan. 2 thumbs up untuk goalkeeper mereka, Mick Hopmeyer, yang tampil luar biasa. Ini kiper yang katanya bagus lawan Persija doang karena yang nepis tendangannya Witan tuh. Ternyata dia cuma butuh kesempatan doang. Akhirnya sekarang pelan-pelan Bali United udah peringkat 7 atau peringkat 8 gitu ya, James. Iya, betul. Di antara peringkat itu ya pelan-pelan juga pasti ingin masuk lagi ke 5 besar, karena terahnya Bali United ini juara back to back pernah. 5 besar selalu mereka stabil di sana. Pastinya Johnny Jensen punya ekspektasi besar, dan dengan pemain-pemain yang mereka datangkan, Jordi Bryan, Teichmann Gopel, Makeup Meyer, Joe Ferrari, dan beberapa nama asing tersebut itu sebenarnya nama-nama yang cukup seksi, dan ternyata akhirnya bisa membuktikan kan, termasuk Teichmann Gopel yang akhirnya menjadi kembali kreator dan inspirator tim Bali. Tapi bagus banget sih Teichmann Gopel. Teichmann Gopel gokil, Iya, sama out of Jordi the box. Bryan sih. Iya. Dan yang menarik adalah, ntar kita bahas di segmen transfer. Ya. Iya, Episode selanjutnya ada satu nama dari klub Red Bull Jepang, yes, pemain Jepang. J2, Ya. yang akan main di putaran kedua. Jelik tuh. J-League tuh. Misugi ya. Bukan. Nah, mulai. Dita siapa? Mulai nih, udah Misugi. Habis ini Matsuyama gua keblak nih. Bukan. Jagoan gua Matsuyama sih. Libero. Jagoan tuh. Enggak, serius aja, serius kita. Kita mah ngobrol bola serius, jangan banyak bercanda Mas, kayak gitu. Jangan asal bunyi Mas, udah bagus kok. Jangan lihat HP Mas, jangan lihat HP. Ada yang tadi ini padahal bertiga bagus, tapi kadang-kadang suka pada asal bunyi Kan kita udah ralat di tempat juga itu 8 kemenangan home-nya Persib kan. Iya, udah diralat sama gue juga udah diralat. Ya lanjut. Misugi sih gue lucu sih. Bener sih, Jepang nggak Misugi juga dong. Ya. Wajahnya mirip lah. Iya. Terus lanjut. Ya gue ngeliat akhirnya lagi-lagi tadi kita selalu membahas bahwa
transfer musim hujan di Liga Indonesia itu punya peranan yang cukup signifikan dan cukup penting. Sangat. Dan gue pengen lihat siapa yang didatangkan oleh Bali United. Kalau yang didatangkan nanti adalah seorang midfielder, it's okay. Karena gue ngeliat Jordi Brand ini ternyata bukan tipe AMF. Attacking ya, betul. Hanya tipe box to box box to box ataupun central midfielder. Iya. Bali United itu cuma butuh seorang gelandang serang dulu. Yang kreatif. Yang kreatif gitu. Kalau dulu kan kita ingat ada Eber Besa yang cukup lama di Bali United, dan terus kemudian ada Kenzo Nambu juga. Ini kita akan lihat nih pemain baru yang didatangkan. Nice. Mungkin ada penilaian khusus nih dari Coach Dita? Bali United ini kan semenjak IPO kan. Lucu nih. Enggak, serius gua. Kenapa sih gua nggak boleh beropini gitu. Di luar lapangan, IPO di luar lapangan. Kan, masalahnya kan IPO udah lama banget ya. Indra Syafri itu jadi pelatihnya Bali United Udah saat gitu itu. kan udah lama ya. IPO kan udah lama ya. Iya, gua mau bridging bahwa ada satu klub lagi yang katanya akan IPO juga. Bridging-nya ke situ. Oke. Ya, enggak, tapi ya tadi Bali United ini kan rasa Eredivisie ya. Iya, betul. Artinya pemain-pemain yang memang punya pengalaman untuk bermain di level tertinggi di Eropa, bahkan Eredivisie kita tahu itu bisa masuk 5-6 Top 10 lah. liga terbaik Eropa saat ini gitu. Dan gua rasa tadi butuh adaptasi, waktu, dan akhirnya bisa dibuktikan sekarang cukup konsisten di 6 laga terakhir. Dan gua sih berharap Bali United bisa kembali lagi ke marwahnya, ke habitatnya di papan atas, sehingga persaingan di Super League ini akan semakin ramai lagi. Iya. Bahkan juga sebetulnya yang turut meramaikan persaingan di Super League kan bukan hanya tim-tim yang udah stay cukup lama ya, tanpa adanya merasakan degradasi. Ya kita akan bahas nanti tim-tim papan atas, tapi juga diramaikan dengan kehadiran tim-tim promosi. Ya walaupun bukan PSBS ya kan, walaupun bukan Persijap Jepara, tapi di sana ada PSIM Yogyakarta yang berhasil untuk menjadi tim promosi. Yang promosi kemarin Bayangkara, PSBS sudah musim sebelumnya. Iya, Bayangkara. Maksudnya PSBS mau degradasi kayaknya. Gitu. Boleh, prediksi kamu boleh. Prediksi aku ya. Tapi ini balik lagi PSIM ya, menjadi tim pertama yang ada di kasta teratas Liga Indonesia, 17 pertandingan berhasil mengantongi 30 poin. Wow. For the first time ini 30 poin untuk tim promosi. Tim promosi ya. Ini bahkan kemarin ada guyonan, ini bahasanya kalau bahasa Jawa Tengah tuh apa Jogja guyonan. Gojekan. Ya. Inilah kenapa PSIM Yogyakarta didegradasikan dan bertahan 17 tahun di kasta kedua. Karena kalau naik ke kasta pertama, dia akan merusak tatanan papan atas. Warisannya si Mbah. Luar biasa. Sriwijaya gitu juga nggak ya? Oh enggak. Jangan sampai 17 tahun lah, jangan sampai 17 tahun tapi. 25 tahun. Iya, jangan. Udah 8 tahun tapi Dit. Enggak. 7. Oh iya. Udah 7 tahun. Dan balik lagi ya Dit ya. Ya, boleh. Ya PSIM 30 poin dengan pelatihnya Jean Paul van Gastel. Ini Eredivisie. Juga. Tapi kalau kita bicara Johnny Jensen ini tim Eredivisie papan tengah, kalau ini papan atasnya Eredivisie nih. Yes. Ajax Amsterdam. Yes. Feyenoord. Jean Paul van Gastel pernah menjadi asisten pelatih di Feyenoord Rotterdam bersama Giovanni van Bronckhorst, dan kemudian pas gue lihat ini pelatih menjanjikan, pemain-pemainnya yang dia bawa juga pemain asing yang pernah merumput di Super League. Ini kan ngebantu proses adaptasi ya. Kalau kita sebut ada Nermin Helyeta, ada juga Yusaku Yamadiera yang udah tahu PSIM dari Liga 2, terus juga kemudian ada Rafinya juga yang masih dipertahankan saat itu ya. Betul. Saat itu, walaupun sekarang udah pindah ke PSIS Semarang, terus juga ada Ze Valente, terus juga ada Lapulga Vidal. Gua rasa pemain asing yang sebelumnya tahu seluk-beluk sepak bola Indonesia ini juga membantu tumbuh kembangnya PSIM di Super League musim ini, dan terbukti 30 poin sebagai tim promosi menurut gua it's very outstanding. Yes, very outstanding ya. Salim ini untuk Pak Reza. Pak Reza manajer muda dan Cilian. Yes. Keren. Mampu untuk bisa mengembalikan keistimewaan dari PSIM di Super League. Iri. Kamu iri kan? Enggak iri sih sebetulnya. Ada, bohong. Iya, ada. Tetangga kamu loh, tetangga. Tapi at least lebih sehat PSS lah. Uang. Sama-sama sehat. Iya, sama-sama sehat. Padahal udah kamu puji-puji kemarin. Iya sih bener, karena sponsornya banyak.
Sponsornya bagus, baik. Nah ini Bang. untuk sobat penggibah yang mau ya kasih brand UMKM ya mensupport Gibah Bola, kita sangat terbuka sekali. Iya. Langsung aja DM Instagram dari Dita Pramudia ya. Kenapa ke gua? Ya boleh. 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 DM Instagram kita Gibah Bola. Gibah, Kemarin udah ada seafood udah. Seafood. Kita mau lihat lagi siapa lagi nih. Yes, air minum boleh. Boleh. Apapun. Apapun, ya. everything lah yang bagus-bagus. Harapan kamu apa? Toren air juga. Toren Penguin, air. penguin doang setahu saya sih. Iya. Penguin. Kalau Alif apa harapannya? Kalau buat Gibah Sport, Iya. Gibah Bola. Hari ini apa namanya brand yang masuk? Brand yang masuk kalau saya sih apa aja yang penting bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Weh, manifestnya apa nih? Yang detail apa? Mungkin ini kali ya, snack. Snack ya. Snack. Karena biar sambil nyemil kan kalau ngobrolin bola. Kalau gue sih baik. Baik. Langsung aja kan ini. Langsung ya. Manifestasi, Betul. doa tuh harus spesifik. Ini kan Iya. kalau gue pengennya ini rumah kopi sih gue. Rumah kopi. Rumah kopi. Kalau Baiz kan siapa tahu hostnya satu-satu Iya, dipakein Iya, gitu. dipinjemin gitu ya. Iya. Kan berawal dari pinjam Lumayan. gitu. Ya kalau gue kartens lah. Terlalu ini Mas, terlalu ini mas. terlalu itu merujuk satu ini tuh. Repot. Enggak, maksudnya kan gue kalau lewat BSD City itu kayak, wih gila. Ini adalah awal mula kehidupan yang baru di kota ini. Gitu. Iya. Itu kan satu wilayah. Pokoknya gitu ya. Timing langsung ya Iya, dikatakan iya. langsung persib. Iya, langsung aja kita bahas persaingan yang ada di papan atas. Nice. Kita persaingan untuk menuju gelar juara Super League ya di musim 2025-2026. Karena ini konsep yang baru, namanya bukan Liga 1 tapi sekarang sudah Super League. Yes. Hadiahnya juga makin besar pastinya dan ditambah lagi dengan adanya Persib Bandung. Akan ada kemungkinan koefisien poin dari Super League ini di Asia akan bertambah. Yap. Sehingga kita langsung aja ya memberikan topik pembahasan yang dinanti-nanti oleh Sopeng ya, sobat penggibah. Persib Bandung yang berhasil menduduki puncak klasemen di paruh musim. Yap. Bagaimana kita melihat kemarin kan dari lawan Persija Jakarta, bahkan juga di beberapa laga sebelumnya, kita sepakat menilai apabila yang mampu untuk bisa dibawa atau ditunjukkan oleh Persib di persaingan Super League musim ini adalah konsistensi. Dan hal tersebut juga nampaknya sudah mulai terlihat bertahap ya, tapi ya, karena kan banyak pemain asing yang baru, total bahkan juga semuanya, 11 pemain asing 11. baru. Kemudian juga Bayan Hodak sudah menemukan formula yang bukan hanya satu saja, tapi juga sekarang kita bisa menilai apabila Bayan ini sudah bisa memberikan fleksibilitas dengan pendekatan strategi yang dia terapkan. Ya, kalau gue lihat sih bagaimana pendewasaan dari Boyan Hodak juga dan membuktikan dia adalah salah satu pelatih terbaik yang ada saat ini di Super League dengan CV-nya back to back juara, kemudian sekarang juara paruh musim juga. Ya. Bagaimana Boyan Hodak ini kan, gue selalu bilang mereka ini punya kapasitas, punya skuad mewah yang bisa bermain atraktif, menyerang, eksplosif. Tapi Boyan Hodak memilih untuk lebih pragmatis dan juga bermain cerdas. Karena mau tidak mau mereka bermain di dua kompetisi, artinya mereka harus save energy, harus punya rotasi. Dan yang dikhawatirkan dari Boyan Hodak dan juga Persib ini adalah bagaimana mereka bisa menang atas lawan-lawan yang secara calculated itu Betul. harusnya menang gitu. Dan ini yang dilakukan mereka di musim ini ketika di awal cukup shaky lawan Persita kalah, kemudian juga PSIM imbang. Persijap kalah. Ya, betul, lawan Persijap kalah. Tapi setelahnya mereka tancap gas dan akhirnya bisa menyusul Borneo yang melenggang sendirian di kala itu. Dan sekarang Boyan Hodak sudah menemukan formasinya, dia punya berbagai macam opsi sehingga punya perbedaan-perbedaan, punya adjustment ketika melawan tim yang seperti apa. Ketika melawan low block, dia bisa memainkan pemain-pemain yang bisa eksplosif, bisa menusuk. Kemudian juga ketika bermain melawan tim yang lebih menyerang, dia bisa bermain direct. Jadi adjustmentnya juga sudah banyak, sehingga apa yang gue bilang di beberapa episode lalu bahwa Persib adalah calon terkuat untuk juara di musim ini, nampaknya akan terjadi lagi. Musim ini kemungkinan paling besar mereka bisa hat-trick, bisa
untuk menjadi juara Super League kembali. Yes, kita juga nggak bosan-bosan ya ngomongin Persib ya, karena kalau kita juga ingat-ingat lagi di setiap pembahasan yang kita lakukan ya di Gibah Bola, itu sebetulnya memang semuanya itu menjurus ke satu hal ya, apabila ya Persib ini adalah salah satu kandidat yang paling kuat kalau kita bisa untuk memberikan penilaian. Dan kalau nggak salah sempat ada yang kasih persenan ya, Persib berapa persen untuk bisa dapat juara Super League ya? Iya, dari Footy Ranking ya waktu itu Footy ya. Ranking pokoknya untuk Persib itu dia ada di 59. Sekian, terus juga ada diikuti Borneo, baru Persija Jakarta ya. Dan ternyata pas di Footy Ranking itu jelang putaran pertama berakhir, benar Persib ada di peringkat pertama, Borneo peringkat kedua, Persija peringkat ketiga. Padahal ketika persentase itu di announce oleh Footy Ranking, posisi Persib itu lagi di peringkat kedua atau peringkat ketiga gitu. Dan memang melihat dengan skuad yang dimiliki oleh Coach Boyan Hodak, harus kita ketahui di skuad mereka ini akhirnya bisa memberikan Boyan Hodak ini opsi yang banyak. Kemewahan para pemainnya Persib ini bisa membuat Boyan Hodak cukup leluasa dalam memaksimalkan strategi yang ia miliki. Kita tahu dengan pemain-pemain yang tiba-tiba datang di kloter kedua, bukan di bursa transfernya ya. Jadi ketika di bursa transfer awal musim itu, gue ngerasa Persib itu punya dua kloter gitu. Kloter pertama di awal banyak pemain yang datang sebelum laga resmi dimulai. Dan ketika mereka beberapa kali mendapatkan hasil minor, akhirnya mau nggak mau melakukan transfer lagi. Yang gue bilang itu adalah kloter kedua sebelum bursa transfer pertama ditutup. Akhirnya mereka mendatangkan Andrew Yang saat itu, ada Tom Hai, ada Eli Reinders, dan itu semakin membuktikan bahwa kekuatan Persib dalam mendatangkan pemain-pemain tersebut cukup tepat ya. Tom Hai jadi kreator, menjadi roh permainan Persib Bandung. Eliano Reinders menjadi pemain yang bisa memberikan power, tenaga, energi untuk Persib Bandung, entah itu di lini pertahanan ataupun di lini tengah. Jadi ketika Eliano Reinders bermain itu, Boyan Hodak itu tidak pusing mencoba melakukan rotasi. Karena kenapa? Karena ketika ada satu pemain yang ditarik, Eliano Reinders ini bisa mengisi pemain yang keluar saat itu. Dan kita akan melihat sejauh ini apakah Persib Bandung bisa kembali menjawab di putaran kedua, karena pastinya tim-tim yang saat ini di dekat dia kan cukup padat ya, hingga kita harus ketahui sampai Persita yang peringkat 5 aja jaraknya dengan Persib cuma 7 angka. Dengan masih ada 17 laga yang tersisa, itu masih panjang banget. Jadi kita akan melihat bagaimana adjustment approach dari Coach Boyan Hodak melihat situasi yang ada, ditambah Persib masih akan menghadapi 2 laga krusial juga di babak 16 besar ACL. Ya, itu menjadi PR tersendiri bagaimana evaluasi mereka lebih klinis, kemudian juga lebih bisa mengantisipasi direct ball dari lawan sih sebenarnya. Itu yang jadi PR-nya dari Persib, dan mencari pengganti kalau memang Barba akan keluar ya. Kemudian juga bagaimana mencari pemain yang AMF mungkin. Iya, AMF. Dan gue sih rasa Persib akan coba memperkuat lini depan. Oh iya, pasti. Ya. Gua ada feeling ke situ sih, karena memang tadi efektivitas dan juga klinis. Ramon Tanki sudah mencetak gol memang. Andre Yang juga sudah memberikan jawaban. William Barros juga. Ya, William Barros juga. Tapi Persib dengan nama besarnya butuh pemain yang memang bisa langsung mencetak gol banyak. Mengkonversi peluang. Iya, gue sepakat banget ya kalau bicara soal hal produktivitas. Memang Persib ini kalau yang gue juga amatin ya dari setiap penilaian bobotoh dan juga pecinta Persib nggak perlu untuk menang besar. Yang penting menang gitu, 3 poin. Tapi kan memang tidak ada salahnya ya ketika kita melihat tim sebesar Persib ini dengan segudang kekuatan yang mereka miliki, dan katalisatornya kuat banget ya. Sangat Persib kuat. Ya. Tapi mungkin produktivitas bisa menjadi salah satu hal atau project yang akan coba untuk dimaksimalkan oleh Boyan Hodak di paruh musim kedua. Biar bisa kill the game lah, James. Beberapa kali dia kehilangan konsentrasi di babak kedua ujung-ujung, kemudian akhirnya imbang. Ini kan kalau misalnya mereka bisa kill the game lebih awal, mereka sudah bisa mengunci kemenangan. Iya, powernya Persib ini kan di lini pertahanan ya. Bagaimana sejauh ini Teja Pakualam sudah ciptakan 9 near bobol. Selama setengah musim ini udah luar biasa banget, 9 kali clean sheet ya dari seorang Teja Pakualam. Dan kalau misalnya terus-menerus akan memaksimalkan Teja Pakualam, bukan tidak mungkin kalau lini depannya tidak klinis, tidak produktif, akan menjadi masalah tersendiri. Jadi Boyan Hodak udah tahu lah PR yang harus ia selesaikan atau
penyakit yang dimiliki oleh tim Persib, bagaimana cara mengobatinya, Coach Boyan Hodak udah tahu, udah paham. Jadi di transfer musim hujan ini ya, ataupun di masa libur ya, rehat ya, hampir 2 minggu. Lumayan banget, pemain bisa istirahat dan bisa recharge lagi, bisa merefresh lagi, tahu harus melakukan apa. Dan chemistry di tim juga lagi bagus-bagusnya. Fitra Maulana kemarin kiper cadangan ketiga bahkan ya. Lari untuk memeluk Teja Pakualam, dia bilang dia adalah gitu idolanya, dia nonton Teja waktu SD. Iya betul, dan ini sih menunjukkan bahwa ini chemistry-nya sedang bagus. Ini momentum yang harus dijaga Persib sih sebenarnya. Apalagi Fitra Maulana ketika satu-satunya debut dia di musim ini kan, atau satu-satunya game ketika lawan Borneo, dan itu menurut gua luar biasa keberanian dari seorang Boyan Hodak untuk berjudi dan akhirnya terbukti. Betul. Fitra Maulana tampil luar biasa saat itu, walaupun terlepas satu gol yang masuk ke gawang dari Fitra, tapi overall penampilannya luar biasa. Jadi menurut gua ini momen yang tepat juga, pelan-pelan Boyan Hodak juga mungkin menjawab mungkin keresahan dari Bobotoh bahwa pemain yang main jangan itu-itu aja, tapi diberikan kesempatan. Ternyata Dewangga yang main di fullback kiri juga bisa tampil perform. Mungkin akan ada nama-nama lain lagi yang siap dimainkan oleh Coach Boyan Hodak. Satu yang pasti tentunya untuk Persib Bandung di musim kedua adalah makin ada di atas, makin besar juga ancamannya. Jadi perlu untuk bisa tetap teguh mempertahankan konsistensi permainan mereka. Soalnya yang gue lihat juga ancaman-ancaman bisa aja hadirnya dari tim-tim yang berada di bawah mereka seperti Borneo FC, Persija Jakarta, Malut United. Tolong berikan penilaian singkat Labib dan juga Dita dengan 3 tim yang ada di bawah dari Persib yang besar kemungkinan ya akan mencoba untuk mengganggu kenyamanan di singgasana puncak klasemen sementara yang dipimpin oleh Persib Bandung. Ya kalau gue lihat sih ancaman bukan cuman dari 3 tim ini ya, tapi juga ada ancaman kepada Tom Hai dan keluarga ya. Ini yang sangat disayangkan. Ini sudah pasti oknum karena bisa saja dia menggunakan label institusi atau entitas tertentu, fanbase tertentu, tapi sebenarnya ya fanbase yang sudah dewasa harusnya tidak perlu melakukan hal-hal semacam itu. Dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau memang mencintai sepak bola ya harusnya junjung tinggi sportivitas. Jadi kita benar-benar mengecam apapun yang dilakukan terhadap Tom Hai, bahkan sampai ke keluarganya itu udah tidak bisa ditolerir lagi sih. Itu nggak ada nggak ada ruang untuk hal-hal abuse dan sebagainya, bullying dan rasisme, nggak ada lagi sih menurut gua, karena sejatinya ya sepak bola itu pemersatu. Rival mah di atas lapangan 2 kali 45 menit wasit tiup peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, udah. Karena kita nggak pernah tahu di atas lapangan tuh punya adrenalin tersendiri. Pasti. Yang temenan di luar lapangan ketika di atas lapangan misalnya lagi berjibaku bisa musuhan. Musuh-musuhan bisa, tapi setelah itu ya udah. Makanya itu punya adrenalin sendiri. Jangan kan itu fun football aja temenan bisa berantem gitu kan, bisa. Ada intervensi, bisa ada intimidasi gitu. Pasti. Jadi apalagi Super League yang memang ketat dan kemarin di laga yang kita tahu secara sejarah memang cukup itu tadi sangat keras gitu, laga yang sangat keras. Iya, pokoknya intinya sih jangan sampai ada kejadian seperti itu, apalagi ini jujur jangan siapapun misalkan bertindak sebagai lawannya, apapun itu jangan pernah melakukan hate comment lah ke orang lain juga gitu. Gua ngelihat kalau misalkan ada pertandingan pemain berjibaku di atas lapangan, pasti ada tabrak-tabrakannya, ada maksudnya ada friksi-friksinya, dan itu mereka selesai di menit 90, tapi jangan pemain tersebut diserang di kolom media sosial, di kolom komentar media sosialnya. Hal-hal seperti itu menurut gua udah bukan zamannya lagi lah. Udahlah ngapain. Forward gitu. Terus apa gitu motivasinya, satu, yang kedua apa keuntungan ketika lu melakukan hal seperti itu? Head comment, lu dapat duit, nggak bakal dapat duit. Yang ada ketika lu misalnya diusut, kelar banget. Ya, mending ketik 1 airnya bisa surut, ada bercanda. Atau enggak ketik 1 jika Malut pengen juara. Yang lucu-lucuan aja. Gitu aja lah. Iya, yang asik-asik tolol sekalian aja, jangan jadi jahat. Jangan, enggak perlu, enggak ada faedahnya. Iya.
Iya. Jadi kalau kita mau lihat sepak bola kita maju, berarti juga harus dimulai dari yang nonton, yang nikmatin juga. Iyalah. Untuk Iya, bisa semua dewasa, ekosistem sepak semuanya bola, ekosistem harus betul. bisa untuk step up begitu. Dan ini jangan sampai terulang lagi di Wah, kemudian rasis hari. sudah nggak ada harusnya, terus Nggak juga ada. ancaman-ancaman kayak gitu udah Nggak ada. lah. 90 menit football is just 90 minutes sih sebenarnya. Iya. Sebelum Tom Hai kan kita juga ya sempat mendapati untuk siapa namanya? Yakob Sayuri, Yance Sayuri. Yakob. Iya kan, itu juga kita kritisi Iya. gitu. Betul. Terus habis itu ada, pokoknya di Super League ini yang lucu ada pelemparan sepatu juga. Saat ya. itu ya pas Di Jis ya. Jis, Iya. ya. Ya ini harus benar-benar dikurangin deh untuk paruh musim kedua. Lalu kemarin Persik waktu bertandang ke markas Arema, Iya. bisnya Persik dilemparin. Yep. Ya, jadi ya kapan bisa untuk ada supporter away kalau seandainya memang ternyata SDM-nya masih Ya. di bawah standar Iya. begitu. Lalu juga untuk ya itulah pokoknya ya. Ya oke itulah pokoknya. Lucu itulah. ya, maksudnya sepak bola kan hiburan ya, bukan untuk tawuran gitu. Adu banter atau adu jago-jagoan ya. Iya. Oke. Biarin yang adu jago-jagoan klubnya aja. Iya, di atas Iya. lapangan Dan aja. lapangan aja gitu. Yes, kalau enggak mungkin bisa disalurkan dengan ikut kompetisi boxing ya. Iya, sekalian aja. Sekalian aja. Bisa itu kan karena udah mulai tuh di komunitas-komunitas gitu Iya, kan. Kalau jangan emang- jempolnya aja yang kuat. Yes. Tapi menjawab pertanyaan James ini singkat aja mungkin sebelum tutup. Calon terkuat yang bisa bisa bergelut dengan Persib itu sendiri adalah rival mereka Persija Jakarta sih. Iya. Secara konsisten tampil cukup baik gitu di paruh musim ini dan memang Malut Borneo kita tidak bisa kesampingkan, tapi melihat mentalitas, melihat tradisi yang Kesiapan. ada, kesiapan tim. Ya. Nampaknya sih dua tim ini yang akan saling baku hantam hingga akhir Musim. turnamen ya, akhir musim. Tapi tadi bukan tidak mungkin juga Borneo kalau bisa mengembalikan bagaimana performa mereka seperti di awal musim, Malut United juga tidak tersandung pada laga-laga yang sebenarnya mereka bisa menangkan gitu. Karena kan gol mereka banyak juga gitu. Yes, lumayan produktif. Dan ini bisa menjadi menjadi sebuah tontonan hiburan yang sangat memuaskan gitu. Jadi siapapun itu 4 tim, 5 tim kalau bisa saling beradu di atas, kita sebagai penonton sih senang-senang aja. Iya, kalau gue ngeliat sih kayak Persija Jakarta jelas walaupun terlepas dari kekalahan Persib Bandung, tapi kan dia meraup 11 kemenangan ya dari 17 game. It's very okay banget menurut gue. Iya. Berarti artinya ada sekitar 60% win rate yang mereka dapatkan Persija Jakarta. Gue mau lihat juga bagaimana di putaran kedua ngelihat kekalahan di putaran pertama juga Mauricio Souza tahu bagaimana ketika kalah dari Semen Padang dan Persib Bandung, Persija harus main dengan 10 orang. Artinya ada perbaikan dari sisi emosional tim Persija Jakarta. Gue ngelihatnya tim Persija Jakarta di putaran kedua nanti pertama adalah mendatangkan pemain-pemain yang mungkin secara puzzle memang dibutuhkan oleh tim pelatih Mauricio Souza. Yang kedua bagaimana Mauricio Souza bisa menjaga stabilitas psikologis yang dimiliki oleh pemain Persija, karena kadang-kadang pemain-pemain terutama ya pemain asing ya seperti Alano, seperti Maxwell ketika mendapatkan tekanan dari tim lawan, kepancing emosinya dan itu dimanfaatkan oleh tim lawan. Dan kebukti kemarin ketika melawan Persib Bandung, ada yang mengatakan bahwa saya memang sengaja bermain seperti ini, ternyata Persija kepancing dengan ketengilan saya bermain. Dan itu yang harusnya langsung, itu udah jadi bold statement banget bahwa ada emosi yang bisa dimainkan oleh tim lawan yang bisa merusak permainan Persija. Jadi menurut gua harus ada kesabaran yang dimiliki oleh tim Persija, even di bawah tekanan seperti apapun, jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, apalagi itu kan bicara main games ya, memprovokasi lawan, memancing emosi lawan, itu kan main games. Jadi harusnya Persija udah bisa memperbaiki itu untuk putaran kedua nanti. Wah, ini dari hati banget ya. Ya pokoknya itulah. Iya. Objektif aja kalau itu, objektif. Sepakat. Tapi pada intinya kita merangkum dari episode kali ini persaingan yang ada di Super League musim 2025-2026
padat ya, saling menatap ya pastinya. Yes. Satu tim dengan tim yang lain, Yep. bukan hanya di papan atas saja, tapi juga sedikit memberikan apa ya, prediksi untuk tim-tim yang ada di papan bawah. Yep. Untuk pendukung dari Persis, pendukung dari Semen Padang, Jepara. pendukung dari Jepara, tenang aja, masih ada 17 laga di paruh musim kedua yang seharusnya bisa untuk dioptimalkan. Karena gua rasa dengan adanya jendela transfer musim hujan, ini kita akan bahas di episode baru, kalau kemungkinan besar akan dimaksimalkan ya oleh Yes. tim-tim yang ada di zona degradasi. Yes. Begitupun juga pastinya untuk pendukung dari Arema FC, Persik Kediri, belum lagi juga Dewa United ya, Iya. yang kita nanti untuk kebangkitannya nanti di paruh musim kedua, dan semua tim yang lain lah pokoknya kita akan melihat ya seperti apa persaingan dari Super League di paruh musim kedua yang kita percaya ini pasti bakal Lebih seru. Lebih seru lah. tambah seru Lebih lagi. seru, lebih Iya. panas lagi, dan lebih ketat tentunya. Yes, peringkat 1 siapa nantinya? Menurut gua, Yoi, gua sih pengennya Persija. Persija. Iya. Peringkat 2, Mungkin Persib atau Malut United. Malut United. Iyalah. Gokil. Wajar gua 1, 2, 3 ya? Iya. Lu? Persib 1, 2, 2 Persija, 3 Malut. 3 Malut. Ya. Nah, itu dia ya. Kalau kalian gimana prediksinya? Langsung aja kasih di kolom komentar. Lu, cari aman. cari aman lu. Gua pertama PSS. ya pinginnya sih gitu ya, Iya. gitu ya kan, juara Liga 1 ya. Belum pernah ya? Pertama Persib, kedua gua ngelihatnya Persija, ketiga Persebaya. Persebaya. Persebaya gue yakin Persebaya bisa. Bernardo. Bisa. Nah, itu. Bisa Ya. punya flyernya. Yes, jadi balik lagi nih untuk Sobat Penggibah. Sobang, gimana nih menurut lo ya peringkat 1, 2, 3? Walaupun ini masih belum mulai ya, belum starting Iya. untuk paruh musim kedua, tapi kita kasih prediksi sebelum nanti kita akan menyaksikan pekan ke-18 ya. Dan thank you banget nih untuk Sobat Penggibah yang sudah menemani kita Yap. di episode terbaru ini pastinya, dan jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Apalagi juga untuk likes, comments ya, karena itu butuh banget ini kita ya, agar Iya. kita juga bisa terus membenahi, terus Pastinya, pasti. memberikan yang terbaik, dan tunggu nanti di set yang baru lagi dipersiapkan, dan kita juga menanti support yang mungkin juga Sobat Penggibah ingin berikan juga. Kalau seandainya kamu punya Usaha. bisnis, usaha Yap. yang nggak bergerak di bidang tambang ya, Aduh. Kalau usaha saya bangun pagi gimana, Mas? Bisa. Usaha saya kan itu termasuk usaha Bisa. bangun pagi kan. Bisa. Boleh Nggak apa-apa. dipromoin Atau di enggak, sini. usaha saya untuk keluarga, usaha juga. Usaha, Memberikan bener. kebahagiaan untuk keluarga. Iya, tiap hari di luar rumah terus ya. Iya. Iya, ya pokoknya usaha apapun itu yang kamu miliki, mau support Gibah Bola atau mungkin juga kamu mau request kita datengin siapa nanti di Gibah Bola, Yep. sok ya, kita tungguin pokoknya untuk Sobat Penggibah, kita kasih yang terbaik. Kalau begitu kita pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye kan? Hanupis. Bye-bye. Anupis.